Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Iza Anissa dari kelas KPI B4. Nah, NIM 1940210054. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang riset komunikasi massa yang sudah saya selesaikan. Nah, di sini kita akan mempelajari yang pertama pengertian dari riset. Nah, di sini saya akan membacakan. Nah, pengertian riset sendiri adalah proses penyelidikan yang bersifat aktif, tekun, dan sistematis yang tujuannya untuk menemukan, menafsirkan, dan mengkaji fakta. Nah, pandangan lain mengatakan bahwa pengertian penelitian atau riset adalah proses investigasi sistematis yang mempelajari tentang bahan dan sumber untuk menyusun fakta dan menyampaikan kesimpulan baru. Nah, untuk yang berikutnya adalah tujuan dari penelitian atau riset sendiri. Oke, yang pertama adalah rasional. Rasional adalah penelitian harus dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal atau rasional agar masuk di akal manusia. Nah, yang berikutnya adalah secara empiris. Empiris adalah penelitian harus didasarkan pada sumber pengetahuan yang diperoleh dari pengamatan indera manusia. Nah, jadi empiris sendiri adalah pengamatan dengan indera manusia. Jadi dilihat oleh mata kita seperti itu. Nah, yang kedua adalah sistematis. Nah, sistematis yaitu harus dilakukan dengan langkah-langkah yang logis dan teratur sesuai dengan sistem yang diatur dalam menjelaskan rangkaian sebab dan akibat suatu objek penelitian. Seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil riset yang saya lakukan pada mahasiswa KPI IAIN Kudus. Nah, di sini saya akan membacakan pertanyaan yang sudah saya ajukan kepada para mahasiswa KPI IAIN Kudus. Yang pertama yaitu, berapa jam sehari kalian menggunakan media massa? Dan apa saja contoh media massa tersebut? Yang kedua, aplikasi apa saja yang sering kalian gunakan dalam sosial media? Dan yang ketiga, digunakan untuk apa sosial media yang biasa kalian gunakan? Nah, dari beberapa hasil yang sudah saya kumpulkan, mereka biasanya menggunakan media massa sosial media. Nah, di situ mereka biasanya menggunakan sosial media kira-kira 10-12 jam dalam satu hari. Nah, aplikasi yang sering mereka gunakan yaitu YouTube, WhatsApp, TikTok, dan juga VUI. Nah, di situ dalam beberapa aplikasi, yang pertama di dalam aplikasi YouTube, mereka biasanya mendengarkan musik, menonton video, dan kadang juga menonton film seperti itu. Nah, yang berikutnya yaitu dia menggunakan WhatsApp. Nah, WhatsApp sendiri di sini yaitu digunakan untuk komunikasi utama dalam perkuliahan dan pertukaran informasi kepada orang lain seperti itu. Nah, yang keempat yaitu TikTok. Nah, kadang mereka saat bosan, mereka kadang membuka aplikasi TikTok untuk sekedar membuat konten atau melihat konten yang ada di TikTok. Nah, VUI di sini kadang-kadang kan ketika nggak punya kerjaan biasanya buka aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk menonton video, menonton film, khusus untuk menonton film. Contohnya itu seperti VUI di sini. Nah, kadang juga banyak mahasiswa yang sering menggunakan Instagram. Nah, Instagram di sini digunakan untuk mengupdate story-nya atau juga mengunggah atau juga sekedar melihat-melihat postingan dari selebgram, influencer, dan juga yang lainnya seperti itu. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sosial media berperan penting dalam kehidupan kita, terutama kehidupan para mahasiswa, karena
Di sini kita melakukan media pembelajaran secara virtual. Jadi, kita sangat membutuhkan sosial media untuk berinteraksi dengan kawan-kawan kita, dosen-dosen kita dalam melakukan pembelajaran seperti itu. Tak hanya itu, media sosial yaitu bisa digunakan untuk interaksi kita dengan orang lain dan juga bermanfaat untuk kita menyampaikan ilmu yang sudah kita dapat, membuat vlog atau sekadar membuat status yang isinya tentang hasil dari karya kita seperti itu. Nah, itu pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.